Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Salatu wassalamu ala al-maw'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilman yanfa'una bihi ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sedikit mentadrib atau mentatbiq talaqi yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya kita akan sedikit mentadrib juz berapa? 24. Juz 24. Secukupnya waktu insyaallah biiznillah. Baik, silakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah. Kita awali dengan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Silakan dibuka mushafnya di surat Al-Fatihah. Kita akan membaca surat Al-Fatihah disertai dengan menyinggung beberapa hukum-hukum yang terdapat pada surat tersebut. Baik, saya membaca kemudian Bapak dan Ibu menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita tahu di bacaan sebelum basmalah itu yang a'udzu billah bunyinya apa itu sebutannya? Ta'awudz. Pada ta'awudz ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama pada kata asy-syaithanir rajim. Jadi ada huruf ya, asy-syai, kondisi harokatnya sukun, setelahnya kita temui ada huruf to. Nah, jadi kita di sini mendapati dua huruf yang berbeda, ya dengan huruf tipisnya. To itu huruf tebal. Bahkan to itu satu huruf di antara huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, termasuk huruf yang paling kuat. To itu nama lainnya aqwal huruf, huruf yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Karena to itu memiliki 5 sifat dan kelima-limanya adalah sifat yang kuat. Nah, Bapak Ibu harus berhati-hati karena kita belajar tahsin ini dari huruf ke huruf. Biasanya kita karena terfokus dengan huruf to yang huruf tebal, akhirnya huruf ya-nya ikut tebal. Asy-syaitonir rajim. Itu keliru. Maka kita harus memberikan hak setiap hurufnya. Huruf to ditebalkan dan huruf ya tetap pada posisi tipisnya. Jadi caranya kita menyempurnakan tipisnya huruf ya terlebih dahulu, baru ditebalkan huruf to-nya. Jangan kemudian menebalkan ketika masih huruf ya-nya. Asy-syaitu, bukan syaitu. Asy-syaitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsantum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu,
dari seluruh huruf hijaiyah yang ada, yang jumlahnya ada 28, ada sebagian huruf yang sifatnya itu selalu tebal. Contohnya apa? Misalkan huruf shad. Huruf shad, kondisi harokatnya apapun itu, baik itu fathah, dhamma, kasrah, sukun, shad pasti tebal sifatnya. So, si, su, als pasti tebal. Misalkan huruf dod, do, doi, du, pasti tebal. Huruf dod, apapun harokatnya pasti sifatnya akan tebal. Lain halnya dengan huruf ta misalkan. Huruf ta, entah dia harokatnya dhammah, fathah, kasrah ataupun sukun pasti tipis. Ta, ti, tu, tidak mungkin jadi to, to. Keliru ketika kita menebalkan huruf ta. Namun ternyata dari seluruh huruf hijaiyah ada beberapa huruf yang sifatnya itu bisa tebal, bisa tipis. Jadi sewaktu-waktu bisa tebal, sewaktu-waktu juga bisa tipis. Ada yang tahu huruf apa aja? Huruf to pasti tebal, tidak mungkin tipis. Ro, satu. Jumlahnya semuanya ada 3. Ro, yang lain. Ada yang lain? Lam, santum, satu lagi. Satu lagi, ada yang bisa nebak? Dari ibu-ibu? Satu lagi huruf alif. Jadi cara gampang ngafalnya alif, lam, ro. Alif, lam, ro. Untuk huruf ro dan huruf lam itu bisa dilihat dari harokatnya Bapak Ibu. Kalau harokat huruf lam dan ro ini fathah, a ataupun dhamma, u, maka keduanya akan menebal. Contohnya huruf lam kalau di dalam Al-Quran pada kata Allah, lafzul jalalah. Kalau sebelumnya fathah maka dia akan tebal. Innallaha qul huwallahu wallahu, tebal. Tapi kalau harokatnya kasroh maka lamnya jadi tipis. Walillah, walillahi, bismillahi, bukan bismillahi. Nah, ini keliru. Begitupun dengan huruf ro. Kalau ibu dan bapak dapati huruf ro ini harokatnya fathah, misalkan ar-rahmanir-rahim, ar-rahmanir-rahim, asy-syaithanir-rajim, ro-nya jadi tebal, jadi kuat. Begitupun kalau harokatnya dhammah, ghulibatir rum, ar-rum, tebal. Tapi kalau ro-nya harokatnya kasroh, sama seperti lam, jadi tipis. Misalkan min syarri min dzurriyyati bil birri. Makanya ketika ibu dan bapak menemukan huruf ro harokatnya kasroh i tapi ditebalkan, itu termasuk menempatkan ro-nya yang keliru. Min syarri bil birri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menebalkan dan menipiskan sebuah huruf? Apakah bisa diatur atau keluar dengan sendirinya? Jawabannya bisa. Jadi kendali tebal dan tipisnya huruf itu ada di mana? Lidah, pangkal lidah. Pangkal lidah. Mumtaz, barakallahu fikum. Jadi ini lidah misalkan. Nah, lidah yang bagian belakang ini kalau kita tinggikan, kalau kita naikkan, maka suara akan menebal. Misalkan ul huwallahu, rasakan di sini di pangkal lidah suara seperti mengumpul, menggemuk. Innallah ar-rahmanir rahim. Tapi kalau ketika harokatnya kasroh maka jangan diangkat pangkal lidahnya. Min syarri walillah syarri. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ketika kita membaca ro kasroh kok bisa tebal? Min syarri. Kenapa? Karena pangkal lidahnya terangkat, keangkat, ketarik ke atas. Makanya harus bisa mengendalikan lidah bagian belakang. Kalau harokatnya kasroh jangan diangkat, nanti akan menebal. Tapi kalau harokatnya fathah, a ataupun dhammah, u, diangkat setinggi-tingginya sehingga suara
mengumpul, meninggi ke atas dan menjadi tebal. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, di ayat keempat ini ada kata yaumi. Caranya ibu perhatikan huruf ya-nya dengan harokat fathah disempurnakan, kemudian waw sukunnya disempurnakan dengan yadhammus syafatain, memonyongkan dua bibirnya. Jadi ada di pelajaran tajwid namanya itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Sempurnanya harokat. Kata Imam Ibnul Jazari, kalau fathah yaftah famahu dengan membuka mulutnya, qul ya ayyuha. Sehingga ketika ibu dan bapak tidak menyempurnakan harokat fathah ini dengan tidak ingin membuka mulutnya, maka suara akan menebal. Qul ya ayyuha. Jangankan huruf-huruf tebal, huruf tipis juga kalau kita tidak ingin membuka mulut jadi tebal semuanya. Qul ya ayyuha bismillah. Tapi ketika kita bisa membuka dengan sempurna, maka aliran suara yang keluar pun bisa terdengar dengan baik. Kemudian kalau kasroh dengan menurunkan rahangnya, apa ini namanya? Dagu. Sehingga terdengar betul-betul vokalnya vokal i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena banyak yang baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Kanasta'in. Maka ini karena tidak menurunkan rahangnya. Kemudian kalau dhammah dengan memonyongkan kedua bibirnya, a'udzu. Nah, waw itu ummul dhammah. Waw itu ibunya dhammah. Berarti tandanya kalau waw juga harus memonyongkan kedua bibirnya. Maliki Yaumiddin. Kalau kita tidak menyempurnakan bibirnya, maka Maliki Yaumiddin terdengar seperti vokal o. Tapi disempurnakan setiap harokatnya. Kita coba lagi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ibu bapak kita temui di sini ada huruf ain, kondisi harokatnya sukun. Maka sebelumnya ada sebuah rumus dulu. Huruf itu tidak akan terbentuk kecuali adanya dua sisi yang saling bertemu. Huruf tidak bisa diucapkan, tidak bisa keluar, tidak bisa terbentuk kalau tidak ada dua sisi yang saling bertemu. Contohnya apa? Misalkan huruf ba, misalkan. Kita tahu Bapak Ibu, kalau ba itu dua sisinya bibir bawah dan bibir atas. Kalau bibir bawah sama bibir atas saling bertemu, maka disitulah terbentuk huruf ba. Ba, ab, ba. Sekarang di sini dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada tidak yang bisa mengucapkan huruf ba dengan bibir atas saja? Tanpa bibir bawah? Atau bapak dan ibu mengucapkan huruf ba dengan bibir bawah saja tanpa bibir atas? Tidak bisa, harus ada dua sisi. Atau misalkan huruf to. Huruf to itu dua sisinya ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Bisa tidak kalau mengucapkan huruf to hanya dengan gusinya saja tanpa lidah? Tidak bisa. Maka semua huruf mim, ma, dua sisinya bibir bawah, bibir atas. Huruf lam, al, ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Semua huruf memiliki dua sisi. Kalau huruf tidak memiliki dua sisi, tidak mungkin terbentuk sebuah huruf. Nah, huruf ain itu dua sisinya adalah di dalam ada sebuah lisanul mizmar.
sebuah daging yang menjulur bertemu dengan dinding tenggorokan. Nah, kalau huruf ain ini harokatnya sukun, maka dia ada dua langkah ketika mengucapkannya. Pertama, dirapatkan si dindingnya dengan dagingnya. Nah. Baru yang kedua dijauhkan sehingga suara mengalir. Nah. Makanya pertanyaannya, kenapa kok kadang-kadang kita mengucapkan huruf ain sulit dipanjangkan? Iyyaka na'budu. Kenapa? Karena hanya satu langkah. Karena Bapak Ibu membacanya hanya satu langkah, hanya bertemu dirapatkan saja. Iyyaka harus dijauhkan lagi. Bertemu dijauhkan. Kalau Bapak Ibu hanya merapatkan sehingga aliran suara yang hendak lewat tertutup. Iyyaka na'budu. Sulit suara untuk lewat. Jadi dua sisinya dirapatkan kemudian dijauhkan. Kita coba lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau di sini ada huruf shad bertasdid. Jadi kalau kita temui ada huruf atasnya ada tasdid, itu tandanya hurufnya double. Jadi shadnya di sini ada dua. Yang pertama shadnya sukun, yang kedua shadnya berharokat kasroh. Karena dia ada dua, disingkat jadi tasdid, digabung. Nah, maka shad di sini ada dua. Nah, Ibu dan Bapak harus tahu kalau shad dan sin, huruf apa? Shad dan sin itu dua huruf yang tempat keluarnya sama, berbarengan dengan zai. Shad, sin, zai, tempat keluarnya itu sama, dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri yang bawah. Dan sebagian sifat shad dan sin ini juga sama. Shad dan sin sama-sama memiliki udara. As sama-sama memiliki sifat sofir, suara yang tajam. As. Lain halnya dengan shin. Kalau shin bukan tidak terfokus sama satu tempat, tapi dia udaranya menyebar. Tapi kalau sin hanya terkumpul pada satu tempat di ujung lidah. As. Seperti ban bocor itu. Nah, suaranya tajam. As mirip. Makanya kalau ibu tidak menebalkan huruf shad, keluarnya huruf sin. Dan kalau ibu menebalkan huruf sin, jadinya huruf shad. Nah, di sini adalah huruf shad. Terus bagaimana cara membedakan shad dan sin? Pangkal lidahnya. Kalau pangkal lidahnya kita naikkan bisa menebal. So. Tapi kalau kita turunkan pangkal lidahnya bisa jadi sin. Sa. Dan sin juga bisa jadi shad. Kalau ibu naikkan pangkal lidahnya, baca huruf sin, tapi pangkal lidahnya dinaikkan. So. Nah, maka di sini hurufnya adalah shad. Coba tirukan. So. Sambil dibuka mulutnya, bukan so. Si. Nah, bedakan antara si dengan si. Agak sulit ya Pak ya, tapi semuanya butuh latihan insya Allah, karena tidak ada yang instan. Kita belajar sedikit-sedikit. Kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsantum, barakallahu fikum. Walaupun tidak saya singgung semuanya,
Tapi minimal ada wawasan yang baru ya, Pak Ibu. Baik, insya Allah semoga di surat Al-Fatihah ini bisa bermanfaat sedikit wawasannya.